Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Hal yang terindah di dunia ini tidak dapat dilihat atau disentuh, namun hanya dapat dirasakan dengan hati. Betul sekali, dan malam hari ini kami mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Program ini akan berusaha untuk menghadirkan mimpi-mimpi dari para pejuang mimpi yang mudah-mudahan bisa diwujudkan hari ini, malam hari ini di edisi perdana. Untuk itu merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami berdua. Saya Ferdi Hasan dan juga Raden Madlias di sini yang tentunya akan bersama-sama mengajak Anda menjadi saksi para pejuang mimpi mewujudkan mimpinya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan para bintang tamu yang akan menentukan apakah mimpi dari dua orang pejuang mimpi kita malam hari ini akan terwujud. Lalu siapa saja mereka? Di samping kiri saya ada Ibu Sally dari PT Inti Sumber Baja Sakti. Ada Ibu Cindy dari PT Samudra Marine Indonesia. Selamat malam dan selamat datang Ibu Selamat Cindy. malam, Ibu Cindy. Boleh minta aplausnya. Ibu Ajung dari PT Pulau Intan. Selamat malam dan selamat datang Ibu Ajung. Terima kasih. Juga telah hadir para bintang tamu artis yang akan membantu memberikan dukungan dan juga berdiskusi bersama dengan para sponsor atau perusahaan yang akan mewujudkan mimpi-mimpi para pejuang mimpi kita. Betul. Yang pertama, mari kita berikan tepuk tangan untuk Mas Irgi Fahrezi. Irgi, selamat malam. Juga ada Mbak Anya Dwinov. Terima kasih, selamat malam. Dan juga tentunya ada Mas Ferli Junandar. Terima kasih untuk kehadiran dari ketiga artis bintang tamu kita. Untuk itu segera saja kita mulai dan langsung kita panggilkan pejuang mimpi kita yang pertama. Kita berikan sambutan untuk Bapak Budi. Pak Budi, malam hari ini ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Sebenarnya apa yang menjadi mimpi terbesar dari seorang Pak Budi? Sudah ada sekitar 5-6 tahun saya mendampingi istri saya untuk berbuat sesuatu yang sifatnya kepedulian terhadap sesama, khususnya untuk korban gempa 2000 Jogja, DIY dan Jawa Tengah, untuk membawa pasien seperti contoh kemarin setahun yang lalu saya bersama istri membawa pasien dari Sragen karena kita pakai mobilitas mobil biasa jadi terlalu lama mungkin di perjalanan sampai Jakarta akhirnya ngedrop dan meninggal. Nah, dari alasan itulah saya ingin mempunyai sebuah fasilitas berupa syukur-syukur berupa ambulan. Sudah siap untuk mewujudkan mimpi Pak Budi malam hari ini? Insya Allah saya siap. Oke, kalau sudah siap, silakan maju ke depan satu langkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Pak Budi bercerita kepada saya bahwa beliau mengalami kecelakaan pada tahun 1997 sehingga harus diamputasi. Boleh diceritakan sedikit Pak Budi kejadian di kala itu? Saya dulu kerja di bengkel ikut teman. Saat itu saya punya anak satu. Karena pada waktu itu upah yang diberikan kepada saya sangat minim sekali. Sehingga saya harus seringkali minta bantuan ke orang tua untuk menutupi kebutuhan. Dan setelah setahun saya pertahankan ternyata nggak kuat karena saya malu. Sebagai laki-laki malu setiap saat minta pada orang tua untuk ikut membantu menghidupi keluarga saya pada saat udah punya keluarga sendiri. Terus saya akhirnya pindah ke perusahaan otobus. Saya coba kerja di sana. Tapi Tuhan tidak meridhoi, mungkin baru 2 hari saya kena kecelakaan di Semarang.
bisnya mengalami remblong, saya pas di pintu belakang akhirnya saya terseret dan setelah 5 hari masuk rumah sakit akhirnya saya harus diamputasi. Pada saat itu saya sempat ngedrop 4 bulan. Saya nggak berani keluar rumah karena saya malu. Dan setelah 6 bulan sembuh, saya harus buktikan bahwasanya saya masih bisa. Akhirnya saat itu saya merintis bengkel kecil-kecilan. Turning point atau titik balik, ada sosok yang tentunya menginspirasi dan juga membuat Pak Budi ini bangkit untuk lebih semangat menghadapi hidup dan juga tentunya untuk terus berjuang. Siapa beliau? Yang pertama adalah kedua orang tua saya. Istri saya tercinta yang sekarang hadir di sini. Dia banyak mensupport saya. Istri tercinta malam hari ini hadir bersama dengan kita. Posisinya di mana? Di nomor 2 yang pakai kerudung. Boleh kita abu-abu. berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Mereka saling mengisi, saling mendampingi, saling mencintai. Ternyata Tuhan Yang Maha Esa berkehendak lain dalam perjalanan hidup Pak Budi dan juga Ibu Nina. Malam hari ini tentunya kita akan lihat apakah mimpi mereka akan menjadi kenyataan. Terima kasih banyak Pak Budi sudah banyak menginspirasi kita. Dan apakah Pak Budi juga ingin menyampaikan sesuatu malam hari ini? Saya ingin mempersembahkan sebuah lagu. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Dengan judul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu kasih? Kecewakah kepada diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti? Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Baru saja kita sama-sama saksikan penampilan dari Pak Budi yang menyanyikan lagu untuk istri tercinta, Tidak Ada Dusta di Antara Kita. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan untuk Pak Budi. Suaranya bagus sekali Pak Budi nih, luar biasa ya. Serba bisa juga, tidak banyak yang mengetahui Pak Budi ini ternyata juga adalah atlet PON ya Pak Budi ya. Untuk difabel, untuk olahraga voli. Terakhir voli duduk. Pernah menang medali Pak? Waktu kejuaraan Rio, Jawa Tengah dapat emas. Luar biasa ya. Bertemu dengan Ibu Nina apakah saat menjadi atlet atau pertama kali bertemu itu di mana Pak? Ya, pertama kali sudah agak lama sih. Pertama perkenalan ya kita, waktu itu ada event
tenis lapangan, Tenis tenis kursi roda di Jakarta. Oh, Nah, jadi itu pertama kali saya bertemu istri saya. apa yang membuat Bapak begitu kagum terhadap istri tercinta? Istri saya tuh sosok wanita yang sabar. Yang kedua setia juga. Kayaknya juga lebih dewasa daripada saya. Yang ketiga punya karakter sama terhadap saya. Dia selalu membuat saya menjadi kuat. Itu istri saya. Walau memiliki satu kaki tapi Ibu Nina berjalan sangat jauh sekali. Di luar batasan yang pernah dipikirkan oleh Ibu Nina sendiri dan oleh kita semua. Banyak sekali orang yang telah terbantu dan di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat beberapa pasien dari Ibu Nina yang memberikan testimoninya untuk kita di kesempatan malam hari ini. Saya sangat kagum lah, salut ya sama Ibu Nina itu kan. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali sama Bu Nina yang telah membantu saya. Yang dulunya nggak bisa jalan pakai tongkat, sekarang udah bebas dan bisa bekerja lagi seperti dulu. Alhamdulillah sekali. Nina adalah relawan kesehatan di daerah Klaten. Ia sudah 7 tahun mendedikasikan hidupnya untuk orang lain. Setiap harinya, Nina mengunjungi pasien di berbagai daerah, antara lain Solo, Sragen, Bantul, hingga Temanggung. Tidak pernah terlihat rasa lelah di raut wajahnya. Dengan segala keterbatasannya, Nina selalu berusaha untuk berbuat kebajikan. Saya melihat benar-benar memang banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sekarang lebih menjadi jembatan mereka mendapatkan kesembuhan, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, bisa mewujudkan apa yang harapan dari mereka. Yang membuat saya bahagia dengan kondisi saya yang sekarang, ketika saya bisa membantu, ketika mereka menjadi sembuh, ketika mereka akhirnya bisa survive lagi, mereka kembali lagi bisa menikmati kehidupan yang normal lagi, itu yang membuat saya bahagia. Saya jadi penasaran, saya yakin pemirsa di studio dan juga pemirsa di rumah juga ingin mengenal sosok Ibu Nina lebih jauh lagi. Untuk itu, mohon kiranya berkenan Ibu Nina bergabung bersama kami di atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mendengar cerita lebih banyak dari Ibu Nina dan Pak Budi, kalau tadi Pak Budi telah menceritakan bahwa terjadi kecelakaan sebelum diamputasi, bagaimana dengan kisah Ibu Nina? Saya diamputasi karena menderita kanker tulang. Setelah saya bertahan dengan tidak mau diamputasi, setelah 5 kali cangkok tulang, akhirnya saya menyerah. Setelah 7 tahun bertahan, akhirnya saya baru mau diamputasi. Oke. Dan itu tidak membuat saya menyesal dengan saya kehilangan kaki. Walaupun kondisi saya seperti ini, saya sekarang memiliki 3 kaki. 3 kaki dan itu membuat langkah saya semakin kuat. Tapi pernah putus asa Bu kalau awal-awal itu? Awalnya pertama kali dokter memvonis saya kanker tulang dan saya harus diamputasi. Itu saya marah.
saya sedih, saya down. Bahkan waktu itu saya bilang sama dokter saya bilang kalau saya diamputasi, saya mending disuntik mati. Karena bayangan saya kalau saya nggak punya kaki, mungkin saya cuman ada di dalam ruangan, takut ketemu orang. Ya. Tapi itu semua tidak berlaku. Setelah saya akhirnya memutuskan amputasi, ternyata dunia tidak menjadi sempit, bahkan ternyata dunia masih lebar. Ya. Dan akhirnya saya memutuskan amputasi dan alhamdulillah saya bisa melewati itu semua dan saya sembuh dari kanker tulang saya. Dari para artis ingin memberikan komentar dari pasangan Pak Budi dan Ibu Nina. Selamat malam Ibu Nina, Pak Budi. Dari cerita yang telah di-sharing ke kita sepanjang malam hari ini, saya jadi ingin bertanya nih, mohon maaf sebelumnya. Untuk melakukan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Nina dan Pak Budi tentu memerlukan sumber dana yang tidak sedikit. Selama ini, jika berkenan untuk berbagi kepada kami, dari mana sumber dana, terutama untuk Ibu Nina melakukan kegiatan sosial yang pasti memakan biaya yang tidak sedikit juga untuk pergi berkilo-kilometer. Bagaimana Ibu dan Bapak melakukan itu semua? Alhamdulillah, saya banyak memiliki sahabat, saya banyak memiliki teman yang memiliki kepedulian. Mereka juga berkeinginan memberikan bantuan dan saya bisa menjadi jembatan dari mereka untuk memberikan cinta dan kasih kepada yang memerlukan. Untuk meyakinkan para dewan juri, para bintang tamu artis dan juga para sponsor agar mimpi dari Bu Nina dan juga Pak Budi bisa terwujud malam hari ini. Apa yang kira-kira akan dilakukan jika mimpi tersebut menjadi kenyataan? Harapan saya jika mimpi saya terwujud, mimpi kami terwujud, kami akan bisa lebih banyak lagi, lebih jauh lagi menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan karena ternyata mereka banyak yang tinggalnya tuh ada di pelosok. Yang terjauh berapa jauh Ibu? Kalau yang terjauh tuh Temanggung perjalanan 3 jam, 3 jam dari Klaten. 1 kali jalan ya Bu? 1 kali jalan. Ya. Di kesempatan malam hari ini kita akan memberikan kesempatan untuk para perusahaan sponsor. Mungkin ibu-ibu ingin ada yang memberikan komentar, silahkan. Selamat malam Bu Nina dan Pak Budi. Ya, saya sangat bahagia sekali hari ini dapat mengenal sosok Pak Budi dan Bu Nina. Semangat kalian sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Walaupun kalian menjadi difabel, tetapi semangat kalian melampaui kami semua yang normal. Itu sangat-sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ibu Cindy. Ada yang mau menambahkan? Ibu Sally, silahkan. Selamat malam Bu Nina, Pak Budi, luar biasa. Mungkin kalau saya hanya bisa satu kata, speechless. Saya jadi teringat ada satu kata pepatah yang saya pernah baca di buku Master Chen Yen. Di dunia ini ada 4 jenis orang. Ada yang kaya materi, tapi miskin jiwanya. Ada yang kaya materi, kaya juga jiwanya. Dan ada yang miskin materi, miskin jiwa. Pak Budi dan Bu Nina adalah yang kurang materi, ya, tetapi kaya jiwanya. Itu saja Pak Budi dan Bu Nina. Kita berikan tepuk tangan. Berhati besar seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Sally, itu adalah gambaran dari sosok pasangan suami istri ini, Pak Budi dan juga Ibu Nina. Ingin menggapai mimpi mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk membantu sesama dalam pengobatan. Kita doakan bersama. Sesaat lagi tentunya para juri sponsor dan juga para bintang tamu akan berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Budi dan juga Ibu Nina, mimpinya menjadi kenyataan. Jangan kemana-mana, kita kembali saat lagi.
cinta yang pasti. Airil maktubi alaihim waladhdallin. Amin. Kondisi jalannya kalau yang saya lalui itu turun naik. Kalau naik itu Juli kula ken midun, kalau pas munggah niku Juli ken midun, kalau turun nggih Juli kula ken midun semake rem niku mboten saged Pak, mboten saged ngendhaleni, mboten saged makan ngoten lho Pak. Sudah ditakdirkan oleh Allah punya anak yang seperti itu, saya hanya pasrah kepada Allah. Sedih ya dilakoni, itu pedih pun ya dilakoni, yaitu demi untuk anak supaya semuanya itu dapat mengenyam pendidikan Bu. Dan saya pun dapat mengantarkan sampai cita-cita di sekolah sampai tamat di SMA. Malam hari ini Ibu Suwarti ada di panggung Mimpi Jadi Nyata. Kalau boleh tahu, saya Mas Ferdi dan teman-teman di sini sebenarnya apa yang menjadi mimpi seorang Bu Suwarti? Saya mempunyai 2 orang anak, 1 cewek yang 1 cowok. Namanya Yuli Ardianto. Dia dulu lahir prematur dan umur sekitar 3 tahun dia sakit panas sampai kejang-kejang. Dan dari pagi itu sampai siang baru sadar. Dan umur 4 tahun baru bisa mulai berjalan. Itu pun dengan keadaan tidak sempurna seperti anak-anak yang lain. Dan anak saya Yuli sekarang berumur 16 tahun. Saya sekolahkan di tempat sekolah khusus difabel, yaitu di sekolah SLB. Jarak dari rumah sampai sekolah itu sangat jauh. 24 km pulang pergi. Itu pun jalannya naik turun. Saya merasa kasihan kepada bapak yang sudah 10 tahun mengantarkan anak saya Yuli naik sepeda dengan anak yang sebesar itu dan bapaknya umurnya yang semakin tua. Saya hari ini bermimpi untuk pengen mempunyai sepeda motor. Malam hari ini Ibu Suwarti siap untuk mewujudkan mimpi Ibu Suwarti? Siap. Mohon maju 1 langkah ke depan. Saat pertama kali waktu Ibu mengetahui bahwa Yuli ini menyandang cerebral palsy, apa yang dirasakan kala itu, Bu? Saya merasa terpukul sekali. Kenapa saya mempunyai anak seperti itu gitu. Tapi ya apa boleh buat, karena itu sebagai amanah dan anugerah Tuhan yang harus saya rawat. Walaupun dengan rasa capek harus dijalani. Ya. Mendengarkan kisah Ibu, cerita Ibu tadi, semangat Ibu dan juga Bapak,
Jadi kalau Bapak jalan pagi antar ke sekolah harus pulang dulu tuh Bu Pulang dulu. untuk bercocok tanam. Iya, Pak bekerja ke sawah dulu sebentar. Nanti sekitar jam 10 balik lagi menjemput Yuli. Jadi Bapak ini buruh tani ya Bu? Iya. Boleh diceritakan Bu, mohon maaf penghasilan dari buruh tani itu kurang lebih berapa Ibu? Paling 1 jutaan lah. Satu panenan? Iya. Panen itu berapa lama sekali Bu? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Itu pun kalau panennya sukses ya Kalau Bu ya? baik ya. Insya Allah. Kita akan mengundang sosok Bapak yang akan tentunya kita ajak berbincang lebih banyak lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, luar biasa sekali apa yang Bapak lakukan selama 10 tahun. Bagaimana Bapak bisa kuat dan juga apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak terus berjalan untuk mengantarkan anak-anak di sekolah luar biasa selama berjam-jam setiap harinya. Terima kasih Pak. Demi anak saya mengantarkan anak saya Yulianto yang begitu keadaannya untuk menyamai pendidikan seperti layaknya anak biasa. Ya bagaimanapun saya terima karena sudah dikarunikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan anak saya begitu. Mudah-mudahan dalam kami mengantarkan anak sekolah supaya anak saya menjadi anak yang berbudi baik. Amin. Terhadap ibu bapaknya berbudi baik, terhadap gurunya berbudi baik, terhadap masyarakat nusa bangsa, negara, agamanya Pak. Dan supaya saya tidak dituntut di kemudian hari kok, saya tidak disekolahkan, itu bagaimana Pak? Tadi Ibu mengatakan bahwa Bapak ini buruh tani, penghasilan kurang lebih 1 juta selama kurang lebih 3 bulan. Iya. Kalau lagi panennya jelek gimana Pak? Penghasilannya dari mana nih Pak untuk kehidupan sehari-hari? Iya itu Pak, saya kalau itu mengantarkan anak saya itu, di jalan itu saya diawe oleh orang-orang yang isap kepada saya beri sangu untuk beli es, kasihanilah. Di bawah tereknya matahari, di bawah rintiknya hujan, itu saya berhenti, itu diberi uang saku 50.000 untuk jajan saya dan anak saya Pak. Pernah dikucilkan? Pernah ada cerita demikian ya? Pernah Pak sama tetangga itu dikucilkan, kok saya antarkan anakmu itu untuk apapun. Buat saya tidak saya disekolahkan, sia-sia waktu. Saya itu hanya mengeluh dada. Bagaimanapun kewajiban orang tua memintarkan anak saya dan bagaimana orang yang mengucilkan saya itu kalau hatinya atau anaknya seperti itu, bagaimanapun saya hanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang mengatakan seperti itu hatinya tetap dikeduk dan nanti tetap disadarkan supaya nanti berhenti sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amin. Bapak begitu ikhlas dalam menjalankan hari demi harinya demi Yuli. Jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak. Kita akan melihat apakah mimpi dari pasangan suami istri ini dapat menjadi nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Anda masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan baru saja kita mendengarkan kisah dari pasangan suami istri Bapak Sudiono dan juga Ibu Suwarti yang menceritakan mengenai putranya Yuli yang menyandang cerebral palsy dari usia 2 tahun. Sekedar informasi saja untuk hadirin dan juga pemirsa bahwa cerebral palsy itu adalah kondisinya terganggunya fungsi otak dan juga jaringan syaraf. Sehingga tentunya ada keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin kita ingin dengar komentar dari para sponsor. Ibu Ajung, silakan dari Pulau Intan. Selamat malam Pak, Bu.
Malam. Ya, saya percaya pasti Ibu dan Bapak pasti sangat menyayangi Yulia sehingga rela mengantar anaknya sampai 2 jam. Dan saya mau tanya, apakah Yuli sendiri senang bersekolah? Senang, semangat sekali. Oh, di sana dia di sekolah bisa belajar apa aja? Ya, diajari keterampilan. Tetap semangat untuk Yuli walaupun dengan keterbatasan, tapi saya percaya nantinya dia pasti bisa menjadi berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Dan keluarga. Amin. Ya. Kita akan tanyakan juga kepada para bintang tamu, para artis, silakan. Saya susah ngomongnya sebenarnya. Saya sangat tersentuh dengan Bapak dan juga Ibu. Saya punya 3 anak. Alhamdulillah mereka sehat-sehat. Pak, saya sangat salut kepada Bapak. Bapak menyentuh saya. Bapak sangat menikmati sekali bahwa Bapak dan juga Ibu ini memiliki anak. Di mana anak ini sebenarnya adalah rezeki yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak tidak mengeluh dan juga Ibu tidak mengeluh. Bapak dan juga Ibu hanya menikmati saja. Terbukti tadi Bapak bilang bahwa kenapa Bapak menyekolahkan anak? Karena Bapak ingin anak Bapak dan juga Ibu ini memiliki pendidikan. Dan tidak mau nantinya ditanya oleh anak Bapak. Teman saya juga begitu. Saya kalau melihat Bapak dan juga Ibu secara ekonomi, mohon maaf, mungkin sangat kurang. Tapi saya juga tidak terfikir kenapa Bapak dan juga Ibu masih bisa meneruskan atau bisa menjalankan hidup ini hanya dengan penghasilan yang sangat minim. Insya Allah kebaikan Bapak dan juga Ibu ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal sosok Yuli lebih dekat lagi, Bapak Ibu serta hadirin sekalian dan juga pemirsa, mari kita sambut kehadiran Yuli. Assalamualaikum Yuli. Boleh tepuk tangan dong untuk Yuli. Umurnya berapa sekarang Yuli? 16 tahun. Yuli sayang nggak sama Bapak dan Ibu? Sayang. Kenapa kalau boleh cerita sedikit? Berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Yuli begitu sayang dan juga cinta kepada Ibu. Mungkin ingin menyampaikan atau bicara sesuatu kepada Ibu terlebih dahulu baru ke Bapak. Bapak sama awak gue wong sing paling sayang karo kowe kok. Ora disayang ra diterke sekolah kok. Penak-penak pun omah. Tulang turu. Damen terus simbok ya kok ngono kan apa. Nek omongan ki sarune. Aku nerima wae wis berbakti karo wong tua. Sing kepenaki kowe sing kowe kok. Sing penaki kowe nek sayang karo mamane. Aku pengen sayang karo kowe. Cinta karo orang tua kok.
Jadi sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yuli, bahwa Yuli mengatakan Yuli sudah berusaha berbakti kepada orang tuanya. Yuli sayang dan cinta sekali kepada orang tuanya. Dan berterima kasih sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh bapak ibunya. Yuli mungkin boleh memberikan doa untuk bapak dan juga ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana putu ayat kana tangin intina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salah satu doa yang paling diijabah adalah doa dari seorang anak untuk orang tuanya. Amin. Bapak dan Ibu ada harapan untuk Yuli? Semoga Yuli menjadi anak yang semakin baik. Amin. Dan tidak dilecehkan lagi oleh masyarakat kalau mempunyai keterampilan dan bisa mandiri nantinya. Baik, boleh mungkin diberikan kasih sayang dengan pelukan Yulinya oleh Bapak dan juga Ibu, dan juga kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk cinta dan juga kasih keluarga ini. Jangan kemana-mana Bapak Ibu serta hadirin sekalian, mimpi jadi nyata masih akan bersama dengan Anda. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Terima kasih Anda masih di Mimpi Jadi Nyata. Kita telah ikuti 2 perjalanan kisah yang begitu inspiratif dari para pejuang mimpi kita. Sesaat lagi kita akan mengetahui apakah mimpi mereka akan menjadi kenyataan dan terwujud. Ya, perjuangan Pak Budi dan Bu Nina meski dalam keterbatasan namun tetap semangat untuk memperjuangkan hak-hak kaum difabel dan juga prasejahtera untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak. Dan Betul. mimpi dari Pak Budi adalah untuk bisa memiliki 1 unit ambulans untuk membantu para pasien. Sementara itu Ibu Suwarti, istri yang sangat luar biasa tegar tadi kita lihat, bermimpi besar ingin memiliki sebuah sepeda motor untuk sang suami Pak Sudiono untuk bisa mengantarkan sang anak Yuli untuk bisa pergi ke sekolah. Ya, kali ini seperti apa yang disampaikan oleh Madlias, kita akan melihat kembali, mereview ulang apa saja yang sudah dilakukan oleh kedua pasangan inspiratif para pejuang mimpi kita berikut ini. Saya ingin mempunyai sebuah fasilitas berupa ambulan. Saya diamputasi karena menderita kanker tulang. Saya sekarang memiliki 3 kaki. Itu membuat langkah saya semakin kuat. Dalam kami mengantarkan anak sekolah supaya anak saya menjadi anak yang berbudi baik. Amin. Terhadap ibu bapaknya berbudi baik, terhadap gurunya berbudi baik, terhadap masyarakat nusa bangsa, negara dan agamanya, Pak. Baik, selanjutnya saya akan kembali memanggilkan para pejuang mimpi kita di panggung Mimpi Jadi Nyata. Ada Pak Budi dan Bu Nina dan juga Yuli beserta kedua orang tuanya. Ya, tentu ini adalah saat yang mendebarkan untuk para pejuang mimpi kita. Sebelum kita putuskan bersama dan kita ketahui hasilnya apakah mimpi Bapak dan Ibu akan menjadi nyata, kita akan dengarkan kembali komentar terakhir dari para sponsor dan juga dari para bintang tamu artis. Silakan. Kami mau tanya untuk orang tua dari Yuli, apabila mimpinya jadi nyata, apakah Bapak bisa membawa motornya dan biaya-biaya seperti bensin, maintenance, apakah
Sanggup. Sanggup. Iya. Insya Allah. Selanjutnya kepada para bintang tamu, mungkin ingin memberikan komentar terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih, kami semua bertiga di sini ingin mengucapkan terima kasih untuk Dai TV karena telah mengundang kami menjadi bagian dari acara Mimpi Jadi Nyata. Karena ini kembali tidak hanya memberikan manfaat bagi pejuang mimpi, tapi juga memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir di sini bahwa apabila kita sedang merasa jatuh dalam kehidupan dari berbagai sisi, baik emosi maupun kehidupan secara real, bahwa ternyata masih banyak pejuang mimpi di luar sana yang memiliki kehidupan yang mungkin jauh lebih berat daripada kita, namun kami dibukakan mata dan hatinya untuk melihat bahwa mereka masih bisa memiliki jiwa dan semangat yang lebih kuat daripada kita semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk kesempatan hari ini. Namun setelah melihat dari para pejuang mimpi ini, mungkin bisa kita katakan kedua-duanya sangat layak untuk menerima bantuan dari para sponsor maupun pihak manapun. Tapi kembali lagi, setiap bentuk bantuan tentu kita harus pikirkan dan kita tujukan kepada manfaat yang dapat dimanfaatkan atau digunakan di kemudian hari. Semoga apa yang dimimpikan bisa menjadi kenyataan. Untuk itu, maka marilah kita bersama-sama melihat seperti apa mekanismenya. Silakan. Ya pemirsa, sekarang di tangan saya sudah ada 3 kartu, di mana salah satu mimpi dari para pejuang mimpi kita malam hari ini akan terwujud. Pak Budi. Jika Pak Budi berhasil mendapatkan nomor 1, maka artinya Pak Budi mampu meyakinkan para juri sponsor, para bintang tamu, dan juga para penonton untuk bisa mewujudkan impian Pak Budi mendapatkan 1 unit mobil ambulans. Jika Pak Budi mendapatkan nomor 2, itu berarti Pak Budi hanya akan mendapatkan 1 unit sepeda motor roda 3 untuk digunakan Bu Nina beraktivitas. Namun jika Pak Budi mendapatkan nomor 3, maka kami mohon maaf sekali, mimpi dari Pak Budi dan Bu Nina belum bisa terwujud. Ibu Suwarti. Jika Ibu Suwarti berhasil mendapatkan nomor 1, maka itu berarti Ibu Suwarti berhasil meyakinkan para juri sponsor, para bintang tamu dan juga penonton untuk bisa mewujudkan impian Ibu Suwarti untuk mendapatkan 1 unit sepeda motor. Jika Ibu Suwarti mendapatkan nomor 2, maka Ibu Suwarti hanya akan mendapatkan 1 unit sepeda. Namun jika Bu Suwarti mendapatkan nomor 3, maka kami harus mohon maaf karena mimpi Ibu Suwarti dan Pak Sudiono tidak bisa kami wujudkan. Baik, terima kasih banyak Matlias. Ini adalah saat yang sangat menegangkan dan juga tentunya penuh dengan harap dari para pejuang mimpi kita. Berdasarkan hasil diskusi dari para panelis sponsor, ada Ibu Sally dari PT Inti Sumber Baja Sakti, Ibu Cindy dari PT Samudra Marine Indonesia, dan Ibu Ajung dari PT Pulau Intan, beserta dengan para bintang tamu. Ada Irgi Fahrezi, Anya Dwinov, Ferli Junandar. Maka kita lihat grafik bergerak. Dari 3.
Pasangan Bapak dan Ibu Sumantri sudah melewati angka 2. Begitu juga dengan Pak Budi dan Ibu. Apakah berhasil mencapai cita-citanya? Selamat, keduanya berhasil mewujudkan impian mereka. Doa terbaik untuk mereka. Ya, jangan pernah takut bermimpi karena sesungguhnya semua realita itu berawal dari mimpi. Betul sekali, Madlias, dan kami juga mengajak baik para individu ataupun perusahaan yang ingin mewujudkan para pejuang mimpi berikutnya untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Saya Ferdi Hasan dan juga Madlias pamit mundur. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, terima kasih banyak untuk supportnya, para sponsor dan juga para bintang tamu dan juga hadirin yang hadir di studio dan juga terutama pemirsa di rumah. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Bu ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah.